Selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya mengenai penyakit ya atau kendala lah ya yang biasa terjadi pada Daihatsu Sirion, terutama yang tahun 2007 ini ya. Kendala yang pertama ya ini adalah alternator belt. Nah, alternator belt ini ya teman-teman satu ya. Jadi belt untuk alternator ini hanya satu ya, untuk menggerakkan alternator dan juga untuk memutar AC ya. Sehingga karena cuma satu belt ditugaskan untuk memutar dua komponen ya, maka biasanya belt alternator ini harus diperhatikan ya. Apabila sudah getas ya atau sudah berdecit-decit ya teman-teman, sebaiknya memang diganti saja ya teman-teman. Itu adalah kendala yang pertama, yakni alternator belt alternatornya ya, karena menyatu itu ya dengan AC ya. Selanjutnya ya yang biasa harus diperhatikan ya yakni adalah transmisi ya. Transmisi Matic Sirion ini pun pernah di overhaul ya teman-teman. Jadi pernah di overhaul ya karena ketelatan mengganti oli transmisi ya penyebabnya. Jadi diusahakan ya jangan sampai telat ya mengganti oli transmisi, dan kekentalannya juga harus sesuai ya. Walau kadang juga kita begini teman-teman, karena mobil ini responsif ya, enak gitu dibawanya, mobilnya responnya cepat. Nah, sehingga kita kadang terbawa ambisi ya untuk mengebut misalnya, sehingga kita bejek-bejek terus gas. Nah, itu menyebabkan lah transmisinya itu karena sering dibejek-bejek akhirnya mengalami kerusakan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi yang harus diperhatikan, apalagi ini mobil berusia lebih dari 10 tahun. Yang kedua adalah transmisi ya. Harap transmisinya diperhatikan, dan kalau mencari unit bekas ya dicoba dulu lah. Jangan sampai ada jeduk-jeduk ya teman-teman, karena ini pada saat sebelum di overhaul memang transmisinya itu kendalanya jeduk-jeduk dan tidak susah masuk ke gigi mundur ya. Jadi respon pas dimasukkan ke R itu telat ya teman-teman. Selanjutnya yakni adalah bunyi pada kaki-kaki ya teman-teman. Jadi kaki-kakinya ini bunyi glodok-glodok seperti itu ya. Nah, itu ternyata setelah dicek ya teman-teman, memang penyebabnya adalah kaki-kaki bagian depan ya. Pada bagian yang bermasalah itu adalah karet support sok depan ya teman-teman. Jadi karet supportnya itu getas ya, sehingga menyebabkan bunyi gluduk-gluduk. Setelah karet supportnya itu diganti ya, itu bunyi gluduk-gluduknya hilang. Dan shock breaker juga ya harus diperhatikan ya teman-teman, karena lebih dari 10 tahun ya usianya, sehingga biasanya shock breaker juga sudah pada mati ya atau terlalu empuk ya. Ditambah dengan ground clearance yang cukup rendah, menjadikan mobil rawan mentok ya. Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan lagi adalah AC ya teman-teman. AC-nya ini cukup dingin ya, cuman memang belum ada heater, tapi ini cukup dingin. Cuman masalahnya karena sudah lebih dari usia ya, ini usia dari 10 tahun itu, makanya biasanya AC-nya sambusannya itu sudah berkurang ya dinginnya. Biasanya ada kebocoran itu di bagian evaporatornya ya. Kalau kompresornya sendiri sih ya cukup bandel lah, selama kita memang suka mengganti oli dan mengganti oli kompresor ya. Selama perawatannya kita rutin ya terhadap AC, relatif tidak ada masalah ya. Cuman apabila memang telat ya, biasanya kompresornya akan kena ya teman-teman.
Selanjutnya adalah masalah power window ya teman-teman. Power window ini seperti Honda Jazz ya. Jadi switch ya. Sebenarnya motor power window-nya sih cukup bagus, cuman switch-nya ya kerap bermasalah juga ini teman-teman. Cuman kalau Honda Jazz itu di bagian supir ya. Kalau ini biasanya di bagian penumpang depan juga bermasalah ya. Jadi harus diperhatikan ya. Sirion 2007 ini power window-nya terutama pada bagian switch itu kerap bermasalah ya. Jadi harus tekan berapa kali baru bisa turun ataupun naik ya. Tapi setelah dilakukan dibongkar switch-nya itu ya, dilakukan pembersihan, itu hilang ya masalahnya ya teman-teman. Atau kalau kita pesan switch baru juga bisa ya. Cuman memang agak inden lama ya. Nah, sekian ya masalah-masalah yang biasanya terjadi pada Daihatsu Sirion ini. Nah, untuk masalah untuk perawatannya sendiri ya cukup rutin lah teman-teman. Ganti oli, filter, busi ya seperti itulah. Cukup standar kalau perawatan. Mengenai pajaknya sendiri, nah ini pajaknya sendiri cukup murah ya. Ya ini hanya 1,2 juta ya teman-teman. Ini cukup murah dan terjangkau ya. Sekian ya video dari Albariki Channel. Dukung terus ya Albariki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, agar Albariki Channel dapat terus membuat video-video seperti ini. Ingin tahu video Albariki Channel yang lain? Silahkan klik playlistnya ya. Di situ telah tersedia review mobil, rumah, tempat wisata, dan review makanan. Terima kasih telah menonton.